Halo Cuan Troopers, kembali lagi bareng saya Daniel Leguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Dan hari ini rangkaian acara Instagram Live kita adalah C-Talk atau Corporate Talk, yang pasti saya yakin ini udah ditunggu-tunggu oleh para Cuan Troopers, karena episode kali ini Corporate Talks-nya spesial ya. Kita undang emiten yang sudah melejit pergerakan harga sahamnya dari minggu lalu, bahkan di hari ini juga sempat menyentuh level tertinggi dengan kenaikan double digit gitu ya. Walaupun akhirnya harus tertutup koreksi, tapi setidaknya koreksinya lebih rendah daripada koreksi IHSG. Nah, ini menarik banget ya. Kalian pasti udah pada tahu, udah ngelihat materi promo dari Sukor Sekuritas. Yang akan kita undang adalah emiten Harta Dinata atau HRTA gitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin sapa para Cuan Troopers yang udah bergabung pada malam hari ini. Thank you banget udah bergabung bersama kita kembali dalam Corporate Talks. Seperti biasa, nanti akan ada tim riset dari Sukor Sekuritas, Head of Research dari Sukor Sekuritas, yang akan bergabung ngobrol-ngobrol bareng saya. Ada Bro Edward Lois ya. Jadi mekanismenya nanti saya akan undang Bro Edward terlebih dahulu untuk menceritakan tentang view Sukor Sekuritas terhadap pergerakan harga emas, industri emas gitu ya, secara global, secara makro, dan juga bagaimana translasinya pada pasar domestik kita gitu, utamanya pada emiten Harta Dinata atau HRTA. Ini kayaknya udah banyak Cuan Troopers juga ya yang ngelihat bagaimana pergerakan harga emitennya di minggu kemarin dan sampai minggu ini, yang mungkin ingin tahu lebih jauh lagi begitu ya. Karena tentunya emiten Harta Dinata ini bukan cuman hanya sekedar perusahaan yang bergerak di bidang emas saja gitu ya. Kalian tuh harus tahu pola bisnis dan juga bagaimana mereka menjalankan bisnis lebih jauh lagi gitu ya, supaya paham bagaimana ngelihat view-nya nanti di masa depan gitu ya. Jadi bisa forecasting, bisa forward looking, dan langsung informasinya dari Sukor Sekuritas dan juga langsung dari emitennya Harta Dinata. Nah, moga-moga trading kalian di hari ini pada cuan-cuan semua ya. Kalau nggak cuan ya nggak apa-apa, masih ada hari lain ya, namanya juga belajar, namanya juga usaha gitu ya. Tapi kalau misalnya masih belum cuan di sana dengan menyaksikan corporate talk kita pada malam hari ini, kita ingin bagi-bagi cuan dalam bentuk Sukor Perfume. Nanti akan kita bagi 3 ya. Ada 3 Cuan Troopers yang beruntung bisa mendapatkan paket Sukor Perfume kita. Itu hanya dengan screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor Sekuritas, tag ke emiten Harta Dinata. Instagramnya itu adalah hartadinata.abadi. Tag juga boleh ke saya, ke Bro Edward, dan juga nanti ke Pak Tendra Krisanda gitu ya, yang merupakan Investor Relation Director dari PT Harta Dinata Abadi. Jadi kita hari ini ngobrolnya berempat Cuan Trooper, spesial banget ya. Tapi tanpa berlama-lama lagi, saya langsung aja undang ini Head of Research dari Sukor Sekuritas. Ada Bro Edward Lois nih, kita tanya langsung. Ini kita pemanasan dulu bareng Bro Edward nih. Oke, udah saya accept Bro Edward. Ini kita sambil menunggu koneksi. Halo malam. Halo malam, Bro Daniel. Malam. Ini suara saya jelas, Bro Edward? Di saya jelas. Ya, kedengaran jelas ya. Oke, siap. Mantap, ini juga koneksinya lancar, artinya kita emang harus bisa ngobrol banyak nih, bisa kupas tuntas nih terkait dengan industrinya gitu ya, dan juga mungkin proyeksi ke depannya. Karena tentunya dari Sukor Sekuritas sendiri kan juga punya view tersendiri terhadap industri di bidang emas gitu ya, komoditas emas, dan juga kepada Harta Dinata sendiri atau HRTA sendiri seperti apa. Nah, ini boleh dong diceritain sedikit nih Bro Edward, view-nya dari Sukor Sekuritas seperti apa, mulai dari makro dulu kali ya. Iya. Wah, kalau ditanya view, mungkin di Sukor sendiri kita salah satu yang paling bullish Bullish ke emas ya, bullish di komoditas emas emas ya. tahun ini. Benar. Kita internal targetnya mungkin harga emas mungkin bisa 2.100 sampai 2.300 US dollar. Tapi kalau dibilang yang paling bullish juga enggak. Kalau Bapak Ibu baca tuh di berita banyak, bahkan dari dari luar ya, bahkan ada beberapa yang expect harga emas itu bisa 4.000, 5.000 US dollar per ounce ya.
which is itu bisa 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat lebih tinggi dari harga sekarang. Nah, kenapa kita bullish soal emas? Mungkin kalau Bapak Ibu lihat kan sekarang mungkin the Fed masih ada kemungkinan untuk menaikkan menaikkan Fed fund rate-nya, ya. Tapi kalau kita tarik lebih panjang nih sampai dengan akhir tahun sampai dengan tahun depan, menurut kita kalau interest rate terlalu tinggi, kemungkinan besar itu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di US. Dan sekarang itu bahkan sudah kelihatan di level sampai household rumah tangga. Level rumah tangga itu sudah ada impact-nya. Contohnya begini, kenaikan Fed rate ya, itu yang pasti yang akan paling impact adalah mortgage rate-nya. Nah, sekarang ini di US itu biaya untuk sewa rumah ya, biasanya itu biaya sewa rumah per tahun itu mungkin sekitar 25 sampai maksimum 30% dari total pendapatan per tahun. Nah, dalam 1 tahun terakhir ini, biaya mortgage itu sudah mencapai 40%, bahkan lebih tinggi dari 40%. Ya, jadi hampir setengah dari pendapatan household, ya, rumah tangga itu sudah lari ke mortgage. Belum lagi ada inflasi dari segi energi, ya, BBM, ya, dari gas, itu juga naiknya cukup tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa kenaikan the Fed rate ini sudah terlalu impact-nya sudah bisa dibilang terlalu negatif ya untuk household spending di US, dan kalau ini dilanjutkan kemungkinan besar akan terjadi yang namanya resesi tahun ini di US. That's why kita di Sukor view-nya adalah kemungkinan the Fed tahun ini sudah akan mulai memikirkan untuk cut rate, ya, mungkin paling cepat di akhir kuartal 2 atau mungkin startnya mungkin di awal semester 2 nanti. The Fed itu akan memangkas suku bunga. Nah, dengan suku bunga yang diturunkan, harusnya yang tadinya mungkin ada flow uang yang lari ke US dollar karena rate-nya masih tinggi ya. Ketika nanti di-cut, mungkin flow money ini akan pindah ke aset-aset yang bisa dibilang lebih ke safe haven lah. Salah satunya emas gitu. Nah, kalau kita lihat bahkan sebelum the Fed cut rate ya, harga emas itu sudah rally nih. 2-3 bulan terakhir ini sudah dari harga mungkin $1.600 per ounce-nya sekarang udah 1.800, bahkan terakhir kemarin hampir itu mencapai 2.000. Hampir mencapai 2.000 US dollar, sekarang agak sedikit turun. Nah, itu juga dengan posisi the Fed masih menaikkan suku bunga. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan kalau nanti the Fed pangkas bunga, kira-kira harga emasnya akan naik berapa itu. Oke. Ini yang membuat view-nya itu jadi bullish gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari industri emas sendiri, ini di tahun 2023 juga masih hot begitu ya. Karena kita lihat di bulan-bulan Februari awal, akhir-akhir Januari, harga emas acuannya sempat ke $1.950 Amerika Serikat per troy ounce gitu ya. Sekarang memang masih ada koreksi gitu. Tapi dengan adanya sentimen-sentimen yang tadi disebutkan oleh Bro Edward, ini kedepannya masih ada potensi untuk harga emas acuan global ini bisa kembali rally gitu ya. Tadi sempat disebutin levelnya ada di kisaran 2.100 gitu ya, Bro Edward ya, untuk target sampai 2.300. Ini artinya bullish banget, artinya itu secara harga emas acuan global itu naiknya 10%-an itu bisa-bisa ya. Jadi kalau misalnya emas acuannya aja naiknya segitu, ini emitennya bisa kemana gitu ya. dan efeknya juga akan sebesar apa. Nah ini Bro Edward, boleh nggak nih kita langsung undang, ada Bro Tendra juga nih dari Harta Dinata, Investor Relation Director, boleh kita undang juga ya, kita langsung tanya-tanya beliau nih ya, terkait dengan seperti apa sih pergerakan harga
emas berkaitan dengan harta dinata sendiri ini langsung saya invite. Nah, sengaja nih kita undang harta dinatanya terakhir, harta dinata abadi kita undang terakhir nih supaya makin rame ini. Halo, selamat malam Bro Tendra. Hai, malam Bro Daniel dan juga Bro Edward. Thank you Mantap, Malam-malam, for bro. mantap. the invite. Oke. Really happy to have you here, Bro Tendra. Kita pengen tahu tentang view dari harta dinata sendiri gitu ya. Tadi udah sempet dikasih short preview begitu ya, dan juga projection di tahun 2023 ini nantinya seperti apa. Nah, tapi saya pengen mulai dari pertanyaan yang lebih menantang nih untuk Bro Tendra mumpung masih ada di sini ya. Pertama-tama langsung kasih pertanyaan yang menantang nih untuk pandangan manajemen HRTA sendiri nih terhadap tantangan krisis di 2023 serta dampaknya terhadap bisnis HRTA. Kalau tadi kan kita bahas tentang sentimen global gitu ya. Kalau kita langsung tarik nih ke harta dinata ini seperti apa nih tantangannya kalau ngelihat di 2023? Oke, tentunya menarik ya. Kalau kita Mm-mm. tadi mendengar untuk view-nya dari untuk di Sukor, apakah suara saya Mm-mm. udah jelas? Jelas. Jelas? Oke, jelas ya. Jelas, bro. Oke, sebenarnya the beauty dari untuk di bisnis yang ada di harta dinata ini memang tidak terlepas dari untuk gold itu sendiri. Jadi ketika Mm-mm. kita perhatikan economic cycle bagus, sebenarnya emiten di harta dinata ini menikmati pertumbuhan, terutama Mm. dari penjualan untuk di perhiasan. Karena ketika Mm. purchasing power itu tinggi, biasanya permintaan akan produk-produk yang berbaunya kita lihat investment dan juga dari sisi untuk di kita lihat lifestyle yang ada di jewelry ini mengalami peningkatan. Nah, tetapi hal pun juga yang berkebalikan ketika uncertainty itu tinggi. Contohnya kita lihat geopolitik itu memang tinggi, tingkat inflasi global itu mengkhawatirkan. Nah, ini balik memang dari sisi di emiten harta dinata kita menikmati pertumbuhan dari kita lihat penjualan dari produk yang kita miliki yaitu dari emas batangan. Nah, Iya. jadi bisa diperhatikan dari teman-teman cuan troopers bahwa di harta dinata ini merupakan salah satu emiten yang memang kita baru untuk beberapa waktu terakhir ini. Ini memang Mm-mm. cukup ramai di pasar karena thanks to Sukor, karena Sukor yang memang salah satunya pun juga membantu kami saat di bawah. Nah, jadi Mantap. memang kalau kita perhatikan di harta dinata sejak tahun kita lihat 2017 kita IPO hingga waktu di zaman-zaman sulit pun juga itu pandemi 2020, itu bisa diperhatikan teman-teman bahwa harta dinata mencatatkan tetap pertumbuhan tuh all time high. Bukan karena Mm-mm. kami tidak terdampak dari untuk dampak pandemi dan juga dampak krisis, tetapi memang underlying dari bisnisnya kami yaitu terletak pada gold. Jadi di tahun 2020 Mm. bisa terlihat volume penjualan kami sempat turun tipis sebesar 4%, tetapi harga penjualan rata-rata dari untuk gold itu meningkat hampir 30%. Jadi berkaca untuk Mm. di tahun 2023, kalau skenario tadi Edward itu berjalan, yaitu bahwa harga emas dunia diperkirakan bisa naik antara 2.200 sampai 2.300, ya artinya teman-teman cuan troopers itu tidak hanya bisa nantinya memperhatikan saham yang ada di Indo itu proxy gold, not only beberapa emiten sekarang yang ada di pertambangan emas, tetapi juga ada juga di dalam value chain-nya, yaitu siapa yang paling terintegrasi sekarang di bagian untuk di industri tengah dan juga industri hilir, ini adalah harta dinata abadi. Hmm, baik, baik, baik. Jadi ini yang membedakan harta dinata abadi juga dengan emiten emas yang lain gitu ya sebenarnya ya kan. Kalau emiten emas yang lain kan itu dia hulu gitu ya. Kalau ini kan ada bagian tengah dan bagian akhir yang sekarang itu dimiliki ya. Dan kalau bisa kita bilang dikuasai oleh HRTA yang sebenarnya ini juga belum banyak disadari oleh banyak cuan trooper sepertinya ini bro. Iya, Nah, olehnya tuh ini ya, saya boleh preview dikit nggak nih data? Saya kan kemarin dibagi data nih oleh Bro Tendra ini terkait dengan solid performance-nya ya di tahun 2020 kemarin, gitu ya. Boleh nggak nih ya? boleh. Saya izin ya. Set. Nah, ini dia ya, teman-teman cuan troopers yang tadi disebutin oleh Bro Tendra gini ya. Untuk solid performance di tahun 2000 ketika pandemi gitu ya. Justru ini naik signifikan datanya ya di tahun 2020, 2021 gitu ya teman-teman cuan troopers. Nah ini yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Ini teaser-teaser dulu aja
dari kita. Karena Bu Sandranya juga belum kita undang, ini berarti belum apa namanya, belum lengkap ya. Makanya supaya lebih hangat lagi, supaya lebih rame kita pada malam hari ini, langsung saja kita undang ini bintang utama kita pada malam hari ini, Direktur Utama dari PT Harta Dinata Abadi, ada Ibu Sandra Susanto. Ini saya langsung Sunanto. invite. Baik. Ibu Sandra Sunanto, sorry ada typo di sini. Selaku Direktur Utama PT Harta Dinata Abadi. Ya, ini udah saya invite. Nanti sisa di oke. Selamat malam, Ibu Sandra, kabar sehat? Malam, sehat. Malam Bu Sandra. Sehat. Luar biasa, saya happy banget ini kita bisa berempat pada malam hari ini. Sebelumnya saya pernah ngobrol sama Ibu Sandra, tapi di layar yang berbeda, Bu. Di layar TV waktu itu. Sekarang kita ngobrolnya di layarnya Sukor, Bu. Ngobrolnya tetap sama terkait dengan pergerakan harga emas, tapi sekarang harga kondisi harga emasnya udah sedikit berbeda gitu ya, karena pandeminya udah lewat. Nah, ini saya pengen sebenarnya nanya langsung ke Ibu Sandra mewakili Cuan Trooper gitu ya, melihat potensi Harta Dinata sendiri di tahun 2023 ini seperti apa sih Bu view-nya ini secara singkat. Silakan Bu Sandra. Terima kasih nih untuk Sukor yang sudah invite kita juga. Ini jadi kesempatan kita untuk lebih memperkenalkan siapa sebetulnya Harta Dinata Abadi ya. Karena mungkin menurut saya dalam perjalanan kami setelah IPO 2017 Abadi itu seperti apa, tapi banyak juga sepertinya yang belum terlalu kenal dengan kami ya. Jadi terima kasih ya buat opportunity ini. 2023 buat kami tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun yang challenging buat kita. Jadi memang niat kita dari awal IPO adalah kita terus memperkuat fundamental bisnis kita ya. Artinya mungkin seperti yang tadi Stendra sampaikan, bahwa kita tidak pernah berhenti untuk berinovasi supaya bisnis kita itu semakin bagus fundamentalnya. Karena kita punya tanggung jawab secara moral kepada para investor, artinya kita sudah punya investor yang percaya dan loyal pada kami. Terima kasih ya. Nah, kami berusaha melihat 2023 ini tetap sebagai tahun yang challenging, di mana Harta Dinata tidak akan pernah berhenti berinovasi. Ya, memang mungkin salah satunya adalah last week kita baru saja launching emas kilobar batangan yang kita brand sebagai emasku. Nah, itu salah satu kita melihat bahwa saya melayani market di domestik ini, salah satunya mulai juga tidak hanya fokus pada emas batangan di gramasi sampai dengan 100 gram. Tapi kita sudah mulai fokus ke mereka, terutama mungkin bisa juga industri, bisa juga B2B, bisa juga B2C. Itu yang membutuhkan emas batangan pecahan 250 gram, 500 gram, sampai dengan kilobar atau 1 kilo. Intinya 2023 kami tetap fundamental bisnis harus kami lebih kuatkan, inovasi kami tidak pernah berhenti lakukan. Dan sebetulnya yang sangat menarik seperti yang saya sampaikan, sejak pandemi kita tidak hanya fokus pada bisnis perhiasan ya, karena situasi memang berubah, sangat berubah. There is consumer change behavior lah dalam yang namanya produk-produk emas, sehingga menurut saya itu market domestik menjadi sesuatu market yang memang sekarang sudah melihat bahwa one of the most important thing bagi masyarakat kita dari segala golongan. Oleh sebab itu, sejak pandemi kita tidak hanya fokus ke perhiasan, tapi kita juga mulai fokus kepada produk emas lain, yaitu emas batangan. Itu sih yang kami lihat di 2023 ya. Baik. Ini menarik ini. Saya sudah mempersiapkan juga banyak pertanyaan, tapi dari tadi yang nanya saya terus, saya gantian sama Bro Edward dulu nih. Silakan Bro Edward. Thank you Bro Daniel kesempatannya. Bu, yang saya lihat ini Harta kan udah mulai berkembang
ke ini ya, Gold Bar ya Bu ya, dan kita juga punya partnership dengan Antam Bu. Kira-kira partnership itu seperti apa? Dan growth-nya selama kalau misalnya kita mulai partnership di 2018 ya Bu ya. 2021 sebetulnya. Sorry, 2021. Nah, kira-kira trennya seperti apa dan apa kontribusinya sudah mulai berapa besar? Karena dengan kita partnership dengan Antam, market yang bisa kita serve kan makin besar ya Bu. Ya. Nah, itu yang mungkin bisa. Oke, kita mulai partnership dengan Antam melalui anak usahanya Antam TBK, yaitu Mas Antam Indonesia itu di 2021. Partnership kita itu memang sebetulnya ini banyak juga market yang tidak tahu bahwa partnership kita itu tidak hanya di emas batangan. Tapi partnership kita juga memproduksi dan memasarkan perhiasan dengan kadar 99,99% itu dengan brand Kencana sebetulnya. Nah, partnership dengan Antam ini memang buat kami adalah partnership yang sangat strategik sebetulnya. Jadi, ini adalah partnership yang sebetulnya sangat baik, terutama untuk market, dalam hal kita punya visi dan misi yang sama ya dengan Antam melalui Mas Antam Indonesia, itu kita mengedukasi market bahwa if you have money, you have to spend it not just for consumption, tapi for saving, for investment. Itu bisa berupa yang namanya emas. Nah, yang kami perkenalkan itu ke market adalah emas itu bukan milik kalangan middle to high level, tapi menabung emas itu bisa dari low level sampai dengan high level. Itu tergantung dari kebutuhannya dan kemauannya sebetulnya. Jadi memang partnership kita ini kita punya perjanjian dengan Mas Antam Indonesia tuh sampai dengan kira-kira 48 bulan ya. Nah, kebetulan kami melihat bahwa di 1 tahun pertama kami mencoba mengedukasi market melalui brand emas kita dan Kencana. Menurut kami perjuangan kami 1 tahun cukup berhasil. Artinya masyarakat sekarang sudah mulai kenal dengan yang namanya emas batangan. Baik itu produk Antam sendiri yang sebelumnya memang ada dan dianggap sebetulnya premium brand, yaitu logam mulia. Dan kami juga bermain di market bukan secondary ya, tapi second brand. Itu yang kita kasih branding dengan emas kita. Nah, kita memang berusaha mengedukasi lah supaya masyarakat kita itu lebih melek terhadap nabung emas. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa partnership dengan Antam tidak hanya untuk emas batangan. Jadi banyak yang tidak tahu bahwa kita punya partnership juga yang cukup strategik khususnya bagi Antam dan juga Harta Dinata, yaitu memperkenalkan perhiasan dengan kadarnya persis dengan kadar emas batangan, yaitu 99,99%. Kenapa itu kami partnershipkan? Karena kita melihat market perhiasan di Indonesia tetap market yang bagus. Karena orang Indonesia ini tetap suka dengan perhiasan. Tapi untuk mengeduket market, apakah membeli perhiasan juga cukup memberikan cuan dalam jangka panjang, itu kami mencoba mengeduket bahwa perhiasannya itu bisa juga yang memang punya daya beli ke sana, itu membeli brand Kencana, yaitu perhiasan yang memang kadarnya memang persis dengan emas batangan yang fine gold 99,99%. Itu sih sebenarnya. Ya. Dan mungkin pertanyaan Edward tadi, kontribusi ini sebetulnya berapa besar sih? Di awal 2022 sebetulnya sampai akhir 2022 ya kira-kira kontribusi emas batangan partnership kami ini sebetulnya bisa mengkontribut sekitar 40% dari total penjualan kita. Melihat di 2023 target kami itu kita melihat bahwa akan bergeser menjadi 50-50 antara produk perhiasan dengan produk partnershipnya, terutama emas batangan antara Harta Dinata dengan Antam. Itu sih kontribusinya. Wow. Menarik Bu. Baru 2 tahun nih, tapi kontribusinya udah naik luar biasa tinggi ya. Mungkin Bro Daniel kalau boleh lanjut nanya nih. Kira-kira Bu, setelah partnership dengan Harta, dengan Antam, next-nya ini kita strategi untuk membangun bisnis di tahun ini kira-kira apa Bu strateginya?
Eh, tahun ini kita tetap partnership itu memang kita banyak sudah lakukan sebetulnya ya. Jadi tadi kan Tendra mengatakan kita memang menjadi salah satu emiten emas yang memang sangat lengkap. Artinya dari mulai midstream sampai dengan downstream ya. Kita tidak bermain di upstream, itu bukan ranahnya, bukan expertise-nya kami ya di tambang emas. Partnership kita sebetulnya tidak hanya dengan Antam dan Mas Indonesia, tapi partnership yang kami jalankan saat ini juga mencakup partnership kita dengan Alfamart ya. Jadi kita menjual produk mikro kami di jaringan Alfamart yang memang ini merupakan salah satu visi kita untuk mengeduket market. Lalu juga punya partnership dengan Bank Syariah Indonesia ya untuk salah satu sourcing dari produk cicilan emas mereka ya. Lalu sekarang kami juga punya partnership dengan logistik yaitu JNE karena kami baru launching apps emas kita yang kami cita-citakan nih menjadi satu-satunya apps yang sebetulnya terpercaya, trusted di Indonesia di mana masyarakat bisa membeli emas dengan lebih mudah dan lebih cepat. Nah, sehingga kami harus mencari partner yang strategik, terpercaya juga yang memang bertugas untuk membantu kami di urusan logistiknya kan, mendeliver semua produk ke masyarakat. Nah, salah satunya terbaru partnership kami adalah dengan JNE. Sebetulnya kita akan selalu terbuka untuk partnership dengan siapapun, as long as we have the same vision and mission ya di industri ini. Itu mungkin Tendra mungkin mau menambahkan ya. Oke. Silakan Bro Mungkin Tendra. ya, mungkin Cuan Troopers juga dapatkan tadi gambaran strategi dari Ibu, yaitu kuncinya partnership yang memang kita tingkatkan. Selain dari sisi partnership, sebenarnya kunci pertumbuhan dari untuk di Harta Dinata ini memang terletak dari ekspansi ya, gerai yang kita miliki. Jadi kalau melihat untuk gerai yang dimiliki Harta Dinata sendiri, itu di tahun 2022 itu sebanyak 78 gerai. Di tahun 2023 ini ditargetkan akan bertumbuh itu menjadi 100 gerai di tahun 2023. Sebagai catatan bahwa dengan jumlah gerai yang dimiliki oleh Harta Dinata tersebut, kita menjadi salah satu untuk pemain, untuk di downstream dengan kepemilikan toko sendiri, itu yang paling banyak dibandingkan dengan another competitor. Itu yang jadi competitive strength-nya kita. Kemudian yang kedua, yang mungkin dari teman-teman tidak untuk memang begitu familiar ya. That's why kita ada untuk infokan. Harta Dinata tuh selain kita memiliki toko sendiri, kita juga berpartnership dengan untuk toko-toko retail emas yang ada di Indonesia, itu lebih dari 900 partner. Itu salah satu yang paling besar juga. Sudah itu kita punya untuk kerjasama dengan grosir, itu lebih dari 80. Sudah itu yang ketiga, kunci dari untuk memang strategi Harta Dinata di tahun 2003 itu memang tetap terletak pada untuk inovasi produk. Tadi kita highlight dari Bu Sandra sampaikan produk yang kita miliki sekarang itu paling lengkap. Dari emas batangan mulai dari gram emas yang kecil 0,1 gram hingga sekarang sudah 1 kilo. Kemudian perhiasannya pun juga kita mulai dari kadarnya rendah, yaitu konten gold. Kita bicara 8 karat ya, atau juga 30%, sampai murni itu 99,99%. Artinya apa? Kita Harta Dinata ini mampu meng-cater permintaan dari untuk di pasar, mulai dari untuk yang di segmen bawah hingga ke segmen itu yang upper class. Ini yang jadi kunci strategi di Harta Dinata di tahun 2023. Oke, ini menarik nih ya. Strateginya udah dijabarkan tadi semuanya, dan juga view-nya seperti apa nanti di tahun 2023 dan kedepannya juga akan seperti apa. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan diskusi yang hangat pada malam hari ini, jangan lupa untuk kemudian screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, bisa tag ke Sukor Sekuritas, tag ke hartadinata.abadi, tag ke saya boleh, ke Bro Edward boleh, ke Bro Tendra boleh gitu ya, supaya makin rame tag-tagannya, bisa kita repost semua untuk mendapatkan paket Sukor Perfume ya. Hanya untuk 3 orang yang beruntung. Tadi saya lihat baru ada 1 yang ngepost nih. Ini kalau beruntung bisa langsung dapat. Masih ada 2 lagi ya, Cuan Troopers. Nah, saya ingin lanjut nih. Ada pertanyaan yang berkembang dari penjelasan Bro Tendra tadi bahwa
gerainya banyak dan itu di manage sendiri gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sisi bisnis kan biasa kalau banyak gerai itu identik dengan biaya operasional tinggi gitu ya. Kemudian manajemennya ini agak sulit untuk diatur gitu karena jumlahnya banyak gitu. Nah, tapi kayaknya Harta Dinata itu nggak ada masalah tuh di bidang ini gitu. Bahkan justru malah meningkat terus gitu ya. Semakin banyak gerainya justru semakin cuan gitu. Nah, ini gimana sih strateginya bisa seperti ini nih? Boleh silakan Bro Tendra dijelaskan. Oke, mungkin kalau dari strategi ya, Hmm. kita juga bisa untuk flashback bahwa Bu Sandra ada di sini juga, Pak Feryadi sebagai ownernya kita. Ini kita sudah memiliki rekam jejak, itu yang memang sudah terbukti di bisnis ini. Jadi kita, Pak Ferry sendiri memulai bisnis itu sejak 1989. Artinya we have the track record over than 30 years di bisnis ini. Sehingga memang kami salah satu untuk yang memang core strength-nya ya kita miliki untuk kelola dari untuk toko yang memang kita miliki sendiri ini. Jadi kendala tetap ada, tetapi memang kunci dari kita sendiri yang menjadi core value yang memang diberikan dari Harta Dinata, yaitu dari hati untuk keindahan sejati. Ini selalu kami pegang, di mana Bu Sandra sendiri memberikan leadership yang sangat baik, sehingga kita lihat pembukaan tokonya kita pun juga, ini memang kita berikan dengan untuk sistem yang memang mendukung, untuk kita memang mendukung ekspansi ke depannya. Jadi ini menjadi kunci, yaitu memang kita sudah punya track record. Mungkin Bu Sandra bisa menambahkan, Bu? Ya, mungkin jadi intinya kalau kembali lagi ya, bahwa bisnis ini di industri ini itu sebetulnya yang harus dipegang, yaitu trust, kepercayaan. Nah, itu yang memang harus dijaga, mau kami berbisnis B2B maupun B2C. Ya, soal kenapa Harta Dinata punya fokus mengembangkan gerai sendiri, karena kami memang ingin punya competitive advantage yang beda ya dibandingkan pesaing kami sebetulnya. Jadi kita melihat meskipun kita mengembangkan bisnis retail sendiri, tapi kita tetap maintain diri kami dengan customer-customer kami yang namanya toko emas dan grosir. Kita bermain di strategi bahwa sebanyak apapun retail yang kami miliki itu tidak mengganggu ekosistem bisnis kami sendiri gitu. Jadi itu yang kita jaga karena kita berharap bisnis kita kan sustain dalam jangka panjang ya. Artinya saya tidak membabi buta misalnya membuka toko retail sebanyak mungkin, tapi customer saya yang sudah setia yaitu toko-toko emas dan pragrosir merasa terancam dengan eksistensi toko-toko retail kami. Nah, bagaimana caranya kita memanage toko retail yang jumlahnya banyak dan akan semakin banyak? Ya memang kita belajar ya, artinya learning by doing, artinya dari tahun ke tahun kita berusaha memanage toko-toko kami itu dengan efisien. Saya sih tidak terlalu suka dengan istilah efisien ya, tapi saya lebih sering menggunakan istilah productivity. Jadinya kita akan melihat bahwa di mana saya membuka toko itu productivity-nya harus bagus, which mean bahwa efisiensi memang akan menjadi salah satu syarat kenapa kita bisa buka toko di area tersebut. Jadi memang tidak mudah. Saya setuju dengan mungkin teman-teman yang bertanya, emangnya mudah buka toko sendiri? Tidak, memang tidak mudah. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa tidak di-franchise-kan, sepertinya bisa di-franchise-kan, tapi kita sedang mencari bisnis model yang paling tepat. Karena di bisnis perhiasan dan emas batangan, di retail itu agak sedikit punya bisnis model yang beda ya, tidak sama dengan bisnis-bisnis yang lainnya. Sehingga kita mencoba nih bikin formula kalau mungkin teman-teman tertarik, Daniel misalnya Edward someday mau buka toko emas, mengajukan franchise ke kita. Nah, tunggu sampai kita punya bisnis model yang cantik dan bisa kasih cuan lebih nih. Itu tuh sebetulnya kita sedang kerjakan. Ya, itu bocoran aja lah, kita sedang kerjakan. Kita pengen cari tahu bisnis model seperti apa sih yang the best untuk kalau kita memang memutuskan untuk mulai membuka kesempatan untuk franchise di Gold Store Retail ya, betul. Baik. Wah, menarik nih, kita dapat bocoran sedikit. Saya sama Bro Edward harus nabung dari sekarang, Bu, supaya bisa beli franchise-nya Harta Dinata. Udah beli belum? Beli mah, jangan beli sahamnya doang. Udah beli, Bu. Udah beli. Saya disuruh belinya sama Bro Tendra kemarin. Ini safe haven ini katanya buat lindung nilai. Iya. Silakan
Silakan untuk Bro Edward, ini ada pertanyaan menarik dari Bro Edward nih yang mau disampaikan, silakan. Iya Bu, mungkin either Bu Sandra atau Bro Trendra mungkin bisa menjawab ini. Ini kemarin itu kan Pak Jokowi sempat mention soal bank emas Bu, bullion bank. Kira-kira kalau rencana ini terrealisasi Bu, kira-kira impact-nya atau apa yang bisa kita kerjakan untuk bisa benefit dari produk ini atau regulasi ini, Bu? Iya. Jawaban singkat saya sih, dengan rencana pemerintah bikin bullion bank, sebetulnya kita sudah siapkan dari minggu lalu, bahwa kita sudah launching yang namanya kilobar emasku. Karena kilobar emasku jelas memang bukan untuk end user ya sebetulnya. Jadi rencana bullion bank itu buat Harta Dinata menjadi another market sebetulnya buat kami ke depan. Another market yaitu di mana institusi-institusi keuangan kan yang akan membeli produk kami. That's why kita dulu nih, kita launching, kita punya kilobar emasku. Dan kebetulan emasku juga ini bukan produk kilobar sembarangan ya. Tapi emasku ini adalah produk kilobar yang assayernya adalah Emas Antam Indonesia. Kembali lagi ya, yang namanya bisnis emas, yang namanya ya Daniel dan Edward, kalau mau beli emas, you have to find the trusted source. Jadi ya, harus lihat siapa sih assayernya, siapa sih yang mengeluarkan produk ini. Nah, itu yang kita siapkan. Jadi, artinya buat kami di Harta Dinata, setiap tahun itu selalu challenging. Kami paham betul bahwa akan banyak sekali hal yang memang harus kita taklukkan lah di market. Jadi bukan buat kami itu tidak ada yang semua itu kebetulan, nggak ada. Semua kita well plan, sama dengan waktu pandemi mulai kita sudah well plan, kita keluarkan produk emas batangan dari mikro sampai dengan 100 graman. Nah sekarang dengan rencana bullion bank kita memang sudah dengar lama dan kita sudah siapkan salah satunya supaya kita bisa masuk ke market tersebut. Ya salah satunya dengan produk yang kita sebut kilobar emasku sebetulnya. Itu sih. Oke. Menarik. Baik. Ada follow up question-nya nggak nih, Bro Edward nih? Biasanya ada langsung nih dilanjutin pertanyaannya, silakan. Mungkin ini Bu, kita kan tadi udah ngebahas soal prospek bisnis Bu ya. Tahun ini, tahun depan, tapi kan kita belum mengarah ke angka nih Bu. Kan kita namanya investor Bu ya, kita selalu mencoba-coba menerka angka-angkanya ini seperti apa nih. Nah, kira-kira menurut Ibu atau Bro Tendra, gambaran realisasi kinerja Bu tahun 2022 seperti apa dan kira-kira proyeksi di tahun 2023 ini seperti apa Bu? Ya. Kalau buat saya, mungkin kita sebentar lagi rilis ya kinerja kita di 2022. Kalau tidak salah, nanti mungkin Tendra yang akan lebih menjelaskan. Itu di 2022 kita bisa achieve 30-40% increase lah ya dari tahun sebelumnya. Di 2023 jelas kita punya target yang melebihi dari 2022. Ya, saya sih cuma baru bisa jawab itu ya, karena kita belum rilis kinerja 2022. Tapi Tendra mungkin bisa menambahkan lah untuk meyakinkan nih supaya besok yang beli saham ART makin banyak ya, Ten. Oke. Thank you, Bu. Mungkin tadi ada sneak peek-nya ya dari Ibu ya. Ibu ini memang memberikan untuk guidance yang menggoda sih, Bro. Jadi langsung ini. Mungkin dari sisinya di kita mungkin langsung ke numbers. Kita by target memang di tahun 2022 itu memang kita sudah memberikan guidance sebelumnya. Yaitu memang pertumbuhan pendapatan di Harta Dinata itu ada di angka 6,7 triliun sampai 6,8 triliun. Itu di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 sendiri, kita targetkan di Harta Dinata itu bisa bertumbuh menjadi 9,5 triliun hingga 10 triliun. Untuk di top line sendiri, kita bisa lihat bahwa Harta Dinata ini terus mencatatkan untuk all time high ya, dari untuk di performance-nya. Nah, kalau kita bicara di sisi bottom line, net income, di tahun 2022, itu memang kita targetkan itu ada di angka 250 miliar. Dengan untuk target di tahun 2023, ini di antara angka 360 miliar sampai 400 miliar. Jadi kalau diperhatikan,
tadi kalau kita bicara di tahun 2023 quite challenging, tapi for us sendiri, kita quite optimistic bahwa dengan untuk strategi yang kita terapkan, kita masih bisa untuk deliver kepada untuk di investor sendiri, itu dengan pertumbuhannya itu over than 40%, baik di top line maupun juga di bottom line. Menarik. Kelihatannya ini salah satu emiten emas yang growth-nya cukup tinggi ya, di luar mungkin di luar yang tambang ya. Kalau ini growth oke, 30 sampai 40%, tapi investor juga pengennya ini Bu, dapat cuan dari dividen nih Bu. Dan kita lihat kan Harta ini salah satu yang paling royal juga ya untuk bagi dividen. Kita selalu bagi setiap tahunnya, dan payout-nya juga mungkin di angka 20-20%. Nah, kira-kira kedepannya gimana nih Bu? Kita akan bagi terus dividen atau seperti apa? Kita inginnya selalu terus bagi dividen, pasti. Seperti yang tadi mungkin Edward sampaikan, memang pembagian dividen kita konsisten sih ya, rasionya kan memang rata-rata di atas 20%. Ya semoga lah, kalau kita sih sebetulnya inginnya sih tetap bahwa di setiap tahun kita akan terus bagi dividen. Karena buat kami itu, sejak kami IPO, kami sadar betul bahwa ada market lain lah yang seharusnya kami puaskan lah ya, bukan hanya kita bicara tentang jual fisik ya, tapi ada mereka para investor yang kembali lagi saya tadi bilang, ada investor yang memang berharap mendapat sesuatu yang lebih sebagai investor kami sebetulnya. Mungkin Anda mau nambahin nih soal dividen Pak. Oke. Mungkin kalau secara untuk di guidance, tadi Ibu sudah untuk kasih guidance ya, bahwa tetap ada dividen, rasionya pun juga kita akan mempertahankan memang di range tersebut. Tetapi yang saya mau highlight bahwa sejak IPO memang di Harta Dinata, kita bagi dividen ini menunjukkan sebenarnya itu kepedulian dari sisi di manajemen itu terhadap even itu adalah investor minority yang ada dimiliki oleh Harta Dinata. Sebelum kita sampai untuk kita bicara sekarang ini benar-benar lagi untuk on trending ya dari untuk sekarang. Kemudian kedua, pembagian dividen itu juga menjadi salah satu bentuk, yaitu bukti good corporate governance yang memang diterapkan yang ada di Harta Dinata. Jadi itu mungkin yang kunci yang kita mau sampaikan, bahwa di Harta Dinata kita terus menjaga komitmen, tidak hanya dari sisi untuk di bisnis, tetapi juga memang untuk memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholder ya, termasuk juga kita lihat di sisi untuk di investor yang ada di pasar modal. Oke. Menarik. Tadi dari kinerja, kemudian proyeksi, yang paling terakhir adalah bagi-bagi dividen ya. Ini pasti jantungnya para cuan troopers berdebar-debar gitu ya, begitu mendengarkan pembagian dividen ya. Semuanya menarik. Tapi sebenarnya ada satu hal juga nih yang nggak boleh kita lupain nih, terkait dengan keberhasilan Harta Dinata nih bisa mendapatkan penghargaan Top 50 Companies versi Forbes Indonesia di tahun 2021. Itu kan masih belum buka masker ya, dalam arti itu masih dihitung tahun pandemi gitu, tapi bisa mendapatkan penghargaan. Nah ini gimana ini? Boleh diceritakan nggak ini, Bu Sandra atau Bro Tendra? Ya, 2021 memang jadi tahun yang paling challenging, uncertainty-nya kan tinggi sekali ya. Memang kita juga cukup surprise waktu Forbes menghubungi kami, kita mendapatkan award sebagai one of the 50 best company ya at that time. Jadi kalau saya sih melihat penghargaan ini sebetulnya membuat kami bangga dan semakin yakin bahwa kita tidak jadi company yang memang istilahnya tidak well plan lah. Karena kita percaya bahwa penghargaan dari Forbes ini sebetulnya menjadi salah satu penghargaan dari mereka pemerhati perusahaan-perusahaan di Indonesia sebetulnya. Kuncinya sih cuma satu ya, kembali lagi. Kita selalu punya right timing sebetulnya untuk punya strategi di mana situasi yang memang uncertainty-nya tinggi, itu kita bisa monitor dulu sebetulnya. Apa sih yang akan terjadi sebetulnya ke depan. Dan sebetulnya terima kasih buat owner Harta Dinata ya, artinya memberikan
keleluasaan buat direksi sebetulnya untuk mengambil pengambilan keputusan yang strategis itu betul-betul beliau tuh sangat percaya kepada kami. Nah, memang 2021 menjadi tahun yang sangat challenging. Kalau ditanya, kita deg-degan nggak sih? Ya deg-degan juga, sama dengan industri yang lain ya. Karena waktu itu perhiasan juga sedikit menurun kan, karena orang mungkin tidak lagi bisa menggunakan perhiasan, karena harus bermasker, harus sering cuci tangan, dan sebagainya. Tapi dengan strategi kita mencoba melakukan diversifikasi ke emas batangan, sebetulnya itu membuat kami istilahnya dalam tanda kutip berhasil menyelamatkan diri lah di tahun 2021 ya sebetulnya. Dan kita buktikan sampai hari ini ternyata strategi kami tidak salah ya. Dan kita tidak artinya tidak berbesar kepala sebetulnya untuk melihat bahwa kita udah hebat sekarang. Enggak, kita masih jauh dari hebat sebetulnya buat kami. Kita masih ingin tetap punya impian bahwa Harta Dinata harus menjadi salah satu yang terbaik sebetulnya di industri ini. Karena masih banyak sekali PR yang kita lakukan, terutama ingin sekali bahwa emas ini bisa menjadi salah satu pilihan investasi bagi semua kalangan usia sebetulnya. Itu sebenarnya target kami. Yang melihat bahwa dari portfolio di investasi itu gold itu as one of the most promising investasi ya sebetulnya. Itu yang kita impikan nih sebetulnya ke depan. Makanya Pendra sudah mulai program Road to Campus barengan dengan Mas Antam Indonesia supaya generasi muda, generasi Z, milenial yang belum tahu ngapain sih nyimpan emas gitu kan. Taunya nyimpen saham, saya setuju nyimpen saham, asal sahamnya HRTA kan, gitu kan. Nah, tapi membeli emas secara fisik juga memang kita perkenalkan lah ke generasi-generasi muda nih. Nah itu sih sebetulnya, ya. Mantap, Bu. Saya setuju tuh, Bu. Gak apa-apa Ya. simpen Kalau saham-sahamnya support HRTA. kita Road to Campus boleh dengan senang hati. Boleh nanti ya, Bu. Ya, nanti saya kontak Bro Chandra nih di balik ini. Oke, silakan kalau ada yang mau ditambahkan, Bro Chandra, karena kan memang kalau kita ingat tahun pandemi itu bukan tahun yang mudah ya bagi semua company. Apabila mau ditambahkan, silakan, Bro. Ya, tadi udah lengkap yang disampaikan oleh Ibu. Sebenarnya kuncinya itu adalah strategic positioning-nya kita. Jadi, boleh diperhatikan polanya, tahun 2020, itu kita memang sudah melakukan diversifikasi ke emas batangan. Dan teman-teman juga sebenarnya harus untuk menangkap ya, bahwa strategik dari untuk di Harta Dinata pun juga berbeda dibandingkan dengan untuk another industry. Jadi ketika tahun 2023 pun juga Pak Jokowi melihat bahwa oh ini kondisinya gelap gitu kan, banyak pelaku pasar menilainya bahwa ini quite challenging. Tapi boleh diperhatikan bahwa dari sisi di Harta Dinata di tahun 2020 mulai tahun 2022 kita malah quite agresif di dalam untuk kita diversifikasi bisnisnya kita. Kita ada untuk memang mendirikan anak usaha di bidang pemurnian emas, refinery. Kemudian juga kita melihat ada opportunity dengan untuk mengeluarkan produk kilobar. Jadi sebenarnya kalau di teman-teman kalau melihat di Harta Dinata, kita salah satu untuk emiten itu yang selalu bisa untuk catch up dengan apa yang nanti ke depan kemungkinan ini memang akan bisa mempengaruhi bisnisnya Harta Dinata. Oleh karena itu kita lihat tadi seiring dengan itu kami sih mengharapkan ada nanti kebijakan lebih detail terkait di Bullion Bank karena secara bisnis, nah ini yang teman-teman di market yang belum untuk dapatkan, Harta Dinata itu salah satu yang memang sudah menjalankan fungsi-fungsi di Bullion Bank, yaitu yang pertama, gold financing. Itu kita terapkan di dalam bisnisnya kita dengan kita memberikan financing kepada grosirnya kita. Oke, fungsi dari depository atau penyimpanan emas itu sudah ada di anak usahanya Harta, yaitu di bagian gadai. Cuman yang memang kita belum dapatkan untuk memang kita secara legal jalankan, itu adalah gold saving. Jadi kalau
diperhatikan sebenarnya kalau nantinya isu dari bullion bank ini memang berkembang, ya clue-nya teman-teman harap ingat bahwa nantinya yang akan diuntungkan salah satunya adalah harta dinata. Jadi bisa dipertimbangkan untuk nantinya agresif buy ya, Edward ya, sesuai dengan targetnya Sukor nih. Oke. Nah, saya gantian lagi nih ke Bro Edward, atau mungkin apabila ada cuan troopers yang ingin bertanya, jangan lupa pertanyaannya dimasukkan di kolom question and answer. Nanti akan pertanyaan yang menarik, tentunya ini akan kita langsung angkat untuk kita tanyakan ya ke Ibu Sandra ataupun ke Bro Tendra. Tapi sebelum itu saya berikan kesempatan nih ke Bro Edward nih untuk satu pertanyaan terakhir ya nih kalau nggak salah nih. Oke, ya kita nggak berasa udah mau sejam ngobrol-ngobrol. Nanti dari Bro Edward gantian ke saya. Sorry, masih ke mute Bro Edward. Oh, sorry. Iya. Nah, tadi kan dari awal kita udah ngebahas nih, kalau dari view Sukor mungkin harga emas bisa rally di 2100, 2300. Kalau dari view Bu Sandra, Bro Tendra, kira-kira tahun ini gimana nih untuk harga emas nih? Ya kalau dari saya sih ngelihat kita dalam 2023 ini kan dalam situasi war ekonomi, geopolitical tension masih ya. Dan kalau saya melihat sih sepertinya inflasi di US juga masih cukup tinggi sampai dengan 2 tahun ke depan ya. Sesuai dengan analis-analis sebetulnya yang saya baca beberapa hari terakhir, mungkin dari 1 minggu ke belakang, itu kita tetap optimis bahwa harga emas dunia ini akan tetap bisa menyentuh minimal 2.000 US dollar per troy ounce ya di sebetulnya. Dan kita memang melihat bahwa di minggu lalu sendiri kalau kita lihat performance dari gold secara fisik sebetulnya kan secara komoditas dia outperform lah dibandingkan dengan equity market sebetulnya ya. Jadi kalau saya sih masih percaya bahwa gold is really a diversifier produk lah sebetulnya buat para investor ya. Jadi buat saya di tahun 2023 gold akan minimal itu bisa menyentuh 2.000 US dollar per troy ounce, bahkan mungkin sampai dengan 2.400 atau 2.500. Kayaknya Tendra yang punya lebih optimis lah soal harga gold ya. Coba Ten. Oke, mungkin kalau dari sisi assumption ya, yang kita gunakan di harta dinata. Sebenarnya kalau untuk dari projection yang sudah kita berikan tadi, asumsi dari di harta dinata terkait dengan untuk average selling price untuk growth-nya sendiri di tahun 2023, kita quite moderate kok. Pertumbuhannya hanya 6%. Jadi apabila memang skenario yang berjalan, itu harga emas dunia bisa menembus sampai ke 2.300 or even more than that. Artinya yang kita lihat adalah mungkin kita akan nanti ada potensi. Itu adalah revisi dari untuk pendapatan yang ada di harta dinata. Karena kita akan ada upside dari untuk peningkatan dari sisi kita lihat di harga emasnya sendiri secara untuk average ya, rata-rata ya. Kemudian yang kedua, yang menariknya sebenarnya harga emas antara untuk yang Indonesia dalam rupiah sama juga untuk harga emas dalam internasional ini berbeda sebenarnya. Karena harga emas secara untuk internasional itu lebih volatile. Karena pergerakannya itu bisa untuk kita lihat swing-nya itu jauh. Nah, tetapi yang menarik sebenarnya itu peningkatan dari untuk harga emas di Indonesia secara rata-rata dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir, itu secara konsisten tuh bertumbuhnya tuh 8%, up to 8%. While harga internasional itu cuma hanya bergeraknya tuh sekitar 5-6%. Dan ketika ada volatility yang tinggi, harga emas dunia sempat di tahun 2013 sampai 2015 itu turun sampai lebih dari 15-16%. Harga dalam rupiah tuh hanya turun 6%. Karena ingat, harta dinata tuh menjual emas dalam rupiah. Yang dimana emas dalam rupiah salah satunya tuh dipengaruhi ada faktor pelemahan nilai tukar. Jadi, bisnis yang ada di harta dinata, kita ada natural hedge terhadap dua hal. Yang pertama kita lihat dari untuk expectation tingkat inflation, sama yang kedua itu adalah dari sisi untuk pelemahan nilai tukar. Jadi kita salah satu emiten yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya proxy, kita lihat memang adanya resiko-resiko tersebut. Baik. Menarik nih. Ini
sayang sekali waktunya. Saya mohon maaf ini harus terpaksa mengingatkan kembali karena waktu kita sudah mau 1 jam, hangat banget ngobrolnya dan banyak sekali informasi yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan sebelum mengakhiri, saya ingin memberikan satu pertanyaan terakhir kepada Bro Tendra dan juga Bu Sandra. Ini terkait closing statement aja dari Harta Dinata, melihat pergerakan harga emas global dan juga sentimen-sentimen yang berjalan dan juga mungkin harapannya dari Harta Dinata ke depannya mau seperti apa gitu. Silakan Ibu Sandra terlebih Ya. dahulu. Saya sih singkat aja bahwa siapapun yang kenal Harta Dinata atau ingin kenal Harta Dinata itu harus meyakini bahwa we are one of the company that you can be trusted sebetulnya. Jadi itu aja sih kalau pesan dari saya simple aja. Saya mau bicara apapun juga kan orang bisa ngomong, lu ngibul deh. Tapi buat saya, karena kita di industri yang memang trust is the key point for us to sustain and to win the competition. Jadi Harta Dinata adalah memang salah satu perusahaan yang Anda semua memang bisa percaya. Itu aja sih kalau dari saya. Silakan Bro Tendra ditambahkan closing statement-nya. Kalau saya lebih singkat lagi, buy harta. Buy harta. Nyambung sih ya. Nyambung. Tapi kalau Bro Tendra nggak apa-apa, karena kan memang investor relation ya, jadi memang harus seperti itu ya, menawarkannya langsung to the point ya, baik HRTA. Karena kenapa? Karena memang udah trusted ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Bu Sandra dan juga proyeksi view kinerja yang sudah disebutkan tadi, semuanya juga tentu mendukung para investor untuk bisa lebih trust lagi ya ke emiten ini dan juga dipantengin ya cuan troopers bagaimana pergerakan harga ke depannya karena masih menarik, volatilitas masih tinggi ini, trader-trader technical, scalper juga seneng ini kayaknya ke harta belakangan. Jadi saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada Ibu Sandra dan juga kepada Bro Tendra atas waktunya pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya sudah mau sharing-sharing selama 1 jam, nggak berasa. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan dan saya juga ucapkan terima kasih ke Bro Edward. Udah mau bareng-bareng nih kita buat mengulik-ngulik gitu ya emiten harta, menariknya seperti apa dan ternyata memang menarik. Dan saya mendapatkan satu cita-cita menabung untuk membeli franchise-nya HRTA nanti ya kalau udah ada. Sesuai dengan Oke. Bro. Stronger together. Stronger together, benar. Thank you udah diingetin nih Bro Tendra. Moga-moga kita bisa stronger together juga bareng harta. Terima kasih. Saya Daniel Wiguna pamit undur diri. Sampai jumpa di T-Talk dan juga T-Talk selanjutnya.